Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tema kita pada pagi hari ini, kehidupan orang percaya. Terambil dari Kolose pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, "Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya." Ini adalah ucapan syukur Paulus dan kawan sekerja dalam pelayanan ketika mereka berdoa untuk jemaat di Kolose. Oleh karena mereka telah mendengar bahwa jemaat Kolose bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan dalam Kristus Yesus. Bukan hanya saja jemaat di Kolose yang menjadi sukacita dan ucapan syukur dalam doa Paulus dan kawan sepelayanannya pada saat itu, tetapi bagi kita saat ini adalah sukacita dan ucapan syukur doa mereka ketika saat ini kita memiliki iman, kasih dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Namun seperti apakah kehidupan orang percaya? Pertama, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memiliki iman dalam Yesus Kristus atau dalam Kristus Yesus. Jika kita melihat jemaat di Kolose memiliki iman dalam Kristus Yesus, ayat 4a dikatakan tadi, memang kekristenan mengenal bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang direspon melalui iman yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan oleh orang percaya adalah mengimani kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi manusia, yaitu keselamatan yang kita peroleh. Dan karena itulah jemaat di Kolose dipuji oleh Paulus dan juga kawan sepelayanannya. Ketika kita memiliki iman dalam Kristus Yesus, maka kita sudah percaya, merespon, menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kedua, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memiliki kasih kepada semua orang kudus. Jemaat di Kolose memiliki kasih kepada orang-orang kudus. Itu dikatakan di dalam ayat 4b. Kasih memang dapat diwujudkan dalam dua hal, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa hukum yang terutama dan pertama yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama yang harus kita lakukan sebagai dasar kehidupan kita. Jadi bukan sekedar saja kita mengatakan bahwa kita mengasihi. Di sini kita lebih dahulu mengasihi Yesus, mengasihi Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama kita orang kudus atau sesama kita orang percaya, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini bukan sekedar saja kita mengasihi saja, tapi di sini ada satu kenyataan di dalam seluruh kehidupan kita ketika kita mengasihi sesama kita orang-orang. Jadi mengasihi bukan berarti kita sekedar mengasihi sebatas kekuatan kita, tapi di sini kita mengasihi dengan sungguh, yang itu kasih yang daripada Allah sendiri, bukan kasih daripada diri kita. Karena ketika kita mengasihi sesama kita orang kudus atau sama orang percaya yang sudah diselamatkan dengan kekuatan kita, dengan kasih yang kita peroleh sendiri dari diri kita sendiri, maka ketika orang itu tidak menerima atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan kecewa. Tapi ketika kasih Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan itu kita
limpahkan dan dirasakan setiap orang itu, maka kasih itu tidak pernah kita tanyakan bahwa kita telah mengasihi orang tersebut, karena kita dapat mengasihi oleh karena Allah telah mengasihi kita, oleh karena Allah yang dapat mengasihi mereka dan memberikan kasih itu kepada kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita orang kudus. Mengasihi Tuhan ya dengan melakukan pelayanan, melakukan perintah Tuhan, melakukan menjadi alatnya di dalam segala kegiatan-kegiatan gerejanya. Ketiga, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memiliki pengharapan kepada Allah. Jika kita melihat jemaat di Kolose memiliki pengharapan mulia tentang surga, itu dikatakan dalam ayat 5. Sebagai anak-anak Allah yang percaya tentang keselamatan, kita perlu dan harus memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di surga nanti. Orang Kristen yang tidak memiliki pengharapan akan surga mungkin harus diragukan status kekristenannya, itu dalam tanda kutip. Justru pengharapan itulah yang menuntut kita supaya hidup kita sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjaga dan mengerjakan keselamatan kita dalam hidup ini dengan memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan yang didasarkan pada Injil. Maka kita akan menjaga kehidupan kita supaya tetap berpadanan dengan Injil yang benar yang telah kita dengar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema kita, kehidupan orang percaya pada saat ini. Maka kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memiliki kehidupan yang hidup dalam iman, mengasihi sesama orang percaya dan berharap kepada Kristus Yesus. Amin.